Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra Mahendra dari kelompok 15, praktikan penelitian operasional 1 dari shift 2 dengan NIM 3333230067. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang modul 3, aplikasi modul 3, yaitu analisis sensitivitas. Jadi ini ada soalnya, sudah saya copy. Sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi bermacam jenis barang, di antaranya lemari pakaian kaca atau K, lemari piring atau P, dan jemuran lipat atau J. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 60 jam pada bagian pengukuran, 40 jam pada bagian pemotongan, dan 80 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca, dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring, dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit lemari kaca adalah $2, lemari piring adalah $4, sedangkan jemuran lipat adalah $3. Permasalahan perusahaan furnitur tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Yang A, soal yang A itu buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan furnitur ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Yang C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. Yang D, apabila perusahaan furnitur tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran, handuk, atau H, dengan harga jual $80 dengan keuntungan unit dengan keuntungan sebesar $86 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Apakah harus perusahaan tersebut memproduksinya? Jelaskan. Baik, di sini yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah model matematikanya. Jadi ini adalah model matematikanya dengan lemari pakaian kaca itu K, lemari piringnya itu P, jemuran lipat yaitu J. Untuk fungsi tujuannya itu adalah maksimum karena yang di sini itu yang diminta itu adalah keuntungan yang optimal. Lalu untuk 2K, 4P, dan 3J ini adalah keuntungan dari setiap barang. Lalu ada fungsi kendalanya, pada bagian pengukuran itu ada 3K, 4P, dan 2J. Plus S1, S1 ini adalah batasannya. Batasan 1. Lalu untuk bagian pemotongan itu ada 2K, 1P, dan 2J. Lalu bagian perakitan ada 1K, 3P, dan 2J. Lalu di sini nilai kanannya itu kurang dari sama dengan 60, karena di sini terdapat kapasitas dari masing-masing, yaitu untuk pengukuran 60, untuk pemotongan 40, dan untuk perakitan itu 80. Dan untuk nilai K, P, dan J itu harus lebih dari 0 atau K, P, dan J itu adalah non-negatif variabel. Baik, sini yang pertama selanjutnya kita lakukan adalah menyelesaikan dengan software POM-QM. Linear programming dengan constraint-nya 3, variabelnya juga 3. Di sini X1, X2, X3-nya itu diganti dengan K, P, dan J. Lalu constraint satunya yaitu ukuran, pemotongan, dan perakitan. Untuk maximize-nya yaitu 243, pada ukuran 342,
dengan nilai kanan 60, pada pemotongan 212 dengan nilai kanan 40, pada bagian perakitan 132 dengan nilai kanan 80. Jika sudah semua ter terpenuhi, terdapat nilainya, langsung kita pencet solve aja. Nah, jadi dengan data yang ada, maka bisa disimpulkan bahwa K atau lemari pakaian kaca ya. Iya, K atau lemari pakaian kaca itu diproduksi sebesar 0. Kalau untuk P, lemari pakaian itu sebesar 6,67. Untuk J, yaitu jemuran lipat, diproduksi sebanyak 16,67. Sehingga didapatkan keuntungan optimal itu sebesar 76,67. Baik, selanjutnya eh, kita akan mengcopy iteration-nya untuk dimasukkan ke Excel. Apakah bisa di-copy? Bisa. Baik, untuk mendapat shadow price-nya itu, sebelumnya kita, oh ini belum diganti, maaf. Pada bagian ini itu diisi dengan bagian yang ini. Lalu untuk mencari shadow price-nya itu, kita bisa menggunakan sum product bagian select 1, di koma dengan iterasinya. Jadi nilai shadow price yang didapatkan dari eh, persoalan tadi itu ada 0,8331. Baik, setelah dapat shadow price-nya untuk soal yang B, kita selanjutnya akan mengerjakan berapakah solusi baru untuk setiap produknya jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian pengukuran. Baik, untuk produk di sini akan kita isi dengan basic variabelnya, yaitu yang ini, P, J, dan select 3. Untuk solusi lamanya itu adalah ini, kuantitinya. Kita tarik bawah. Untuk perubahannya itu bagian select 1 kita kali dengan penambahan 5 jam pada proses pengukurannya, yaitu dikali 5. Tarik bawah. Lalu untuk solusi barunya yaitu kita bisa eh, menambahkan ini dengan solusi lama dengan perubahannya. Sudah dapat, jadi untuk keuntungan barunya itu kita bisa menggunakan sum product lagi, lalu di solusi baru dikali dengan iterasi yang tadi. Bentar. Untuk solusi lamanya yaitu yang tadi, ini untuk perubahannya yaitu keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama. Jadi ini adalah hasilnya. Kita lanjut ke pengurangan pada 5 jamnya. Tetap sama ini PJ dan select 3. Lalu solusi lamanya tetap sama.
Untuk perubahannya, ini kan tadi dikali dengan 5, karena dia penambahan, untuk pengurangan itu dikali dengan minus 5. Jadi select 1 dikali minus 5. Udah ke bawah. Untuk solusi barunya, kita tambah aja. Nah, untuk keuntungan baru, kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu dengan sum product. Yang solusi baru dengan, maaf, solusi baru dengan iterasinya. Untuk keuntungan yang lama, yaitu tetap yang ini. Untuk perubahannya, keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama. Eh, untuk pada penambahan 5 jam pada proses pengukuran, terdapat perbedaan dalam P, yaitu lemari piring, dan juga J, yaitu jemuran lipat. Nah, yang tadinya 6,67 terdapat perubahan sebesar 1,665, yaitu untuk perubahannya itu sebesar 8,332. Lalu untuk J itu yang tadinya 16, terdapat perubahan sebesar minus 0,8335, sehingga solusi barunya itu 18,332. Lalu keuntungan barunya itu sebesar 80,83 keuntungan dalam dolarnya, sedangkan keuntungan lamanya yaitu 76,667. Sehingga perubahannya sebesar 4 dolar. Lalu untuk pada pengurangan, ini terdapat perubahan juga. Yang tadinya pada P, yaitu lemari piring, itu sebesar 6,67, terdapat perubahan sehingga solusi barunya adalah 5,002. Lalu pada yang J juga terdapat perubahan, yang tadinya 16,667, sehingga solusi barunya yaitu 17,5002. Keuntungannya juga berubah, yang tadinya 76,67, sekarang karena berubah, maka dia berubah menjadi 72,50. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal D. eh, Apakah perusahaan furnitur tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk dengan harga jual 80 dolar dengan keuntungan sebesar 6 dolar per unit, dengan proses 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jadi di sini jumlah yang diproduksikan yaitu 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan juga 1 jam perakitan. Untuk nilai per jamnya itu kita dapat dari ini. Jadi nilai jam per jamnya itu sama dengan yang ini. Kita drag ke kanan. Lalu untuk totalnya itu kita bisa kali dengan yang bawahnya. Yang tadi jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jamnya. Untuk total biayanya kita bisa sum yang ini. Jadi, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jawabannya adalah iya atau harus, dikarenakan eh, keuntungannya itu sebesar 6 dolar per unit, sementara total biaya untuk membuat jemuran handuk itu hanya sebesar 5,17, sehingga masih di dalam range atau masih terdapat keuntungan, yaitu sebesar ya kurang lebih 83-an, 83 sen. Jadi kesimpulannya adalah eh, jika tidak terdapat perubahan pada soal nomor 1, eh, keuntungan optimalnya itu adalah 76,6667 dengan memproduksi eh,
memproduksi lemari piring sebanyak 6,667 dan juga memproduksi jemuran lipat dengan 16,667 pasang. Lalu untuk shadow price-nya pada soal ini itu yaitu 0,8331. Lalu jika terdapat penambahan 5 jam pada proses pengukuran, itu terdapat keuntungan tambahan yaitu sebesar 4,17 yang tadinya 76,67 berubah terdapat penambahan sehingga nilai barunya yaitu 80,83 atau keuntungan barunya sebesar 80,83. Lalu pada perihal pengurangan, di sini terdapat pengurangan juga pada keuntungannya yang tadinya 76,67 berkurang sehingga menjadi 72,50. Dengan untuk yang tadi pada penambahan itu solusi barang yang diproduksi itu sebesar 8,332 lemari piring dan juga 15,8332 jemuran lipat. Untuk pada perihal pengurangan itu yang diproduksi itu lemari piringnya sebesar 5 dan juga jemuran lipatnya itu sebesar 17,5002. Lalu untuk bagian yang D ini dari hasil perhitungan diperoleh bahwa perusahaan ini harus memproduksinya dikarenakan biaya produksinya itu lebih kecil daripada keuntungan per unitnya, yaitu $6. Jadi perusahaan harus memproduksi barang baru ini yaitu jemuran handuk. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.